Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Ikhwan. Anak-anakku yang solih dan solihah, how are you today? Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you are always happy and healthy. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Today we are going to learn Islamic Religious Education. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, before we start our lesson today, let's pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, setelah ini silahkan anak-anak menyimak video pembelajaran dari Pak Ikhwan. Selamat belajar. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selamat belajar. Peta konsep materi pada hari ini, yang pertama kita akan membahas pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua kita akan membahas profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang ketiga kita akan membahas kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas prestasi dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Anak-anakku yang solih dan solihah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin terdiri dari yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu pembahasan profil atau biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama Khalifah Abu Bakar sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'ab. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar bernama Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Ia lahir di kota Mekah tahun 573 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri memerintah dalam jangka waktu 2 tahun. Ia wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah saat umurnya 63 tahun. Abu Bakar adalah sebutan dari Rasulullah karena ia pagi sekali masuk Islam dan ia merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Ia diberi gelar As-Siddiq karena ia selalu segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Anak-anakku yang solih dan solihah, Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat paling dekat dengan Rasul karena selalu membersamai perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan tangan kanan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang terpandang di kota Mekah sekaligus saudagar yang kaya raya. Banyak orang yang masuk Islam karenanya, seperti halnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam, dan lain-lainnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama melalui musyawarah yang alot sebelumnya antara kaum Muhajirin maupun Ansor. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu didasari atas karena Abu Bakar yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah. Selain itu, Abu Bakar juga menggantikan imam ketika Nabi Muhammad SAW sakit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan juga sahabat senior yang pertama masuk Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah di Balai Saqifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah selama 2 tahun dan ia dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang pertama yaitu memerangi orang murtad. Tugas pertama yang dilaksanakan sebagai khalifah yaitu memerangi orang-orang murtad. Sepeninggal Rasulullah, memang banyak kaum muslimin yang kembali ke agama semulanya karena Nabi Muhammad, pemimpin mereka, sudah wafat. Beberapa orang musyrik merasa berhak berbuat sekehendak hati. Prestasi yang kedua yaitu memberas nabi palsu. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak muncul orang yang mengaku dirinya nabi, antara lain Musailamah Al-Kadzab. Nah, mereka ini adalah nabi-nabi palsu. Prestasi selanjutnya yaitu mengumpulkan dan menulis ayat suci Al-Quran. Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, atas usul Umar bin Khattab, Abu Bakar memproyekkan pengumpulan dan penulisan ayat suci Al-Quran dengan menunjuk Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu sebagai pelaksananya. Nah, selanjutnya prestasinya adalah memperluas wilayah dakwah Islam. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar mengadakan perluasan daerah dakwah Islamnya, antara lain ke Irak, yang masa itu termasuk wilayah jajahan Persia, dan ke Syam yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Kira-kira keteladanan apa sih yang dapat kita ambil dari perilaku atau sifat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama ada ia sebagai pekerja keras, yang kedua ia rendah hati dan tidak sombong, yang ketiga ia merupakan sosok yang sederhana, dan yang keempat ia sosok penyabar, dan yang kelima, ia adalah sosok yang adil sebagai. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi sedikit kisah atau biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya yaitu pembahasan profil atau biografi Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir di Mekah 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia memimpin selama 10 tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab wafat Rabu 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan tokoh Quraisy. Ia dikenal sebagai sosok pemberani. Selain itu, ia sering dipercaya sebagai wakil bangsa Quraisy dalam perundingan dengan suku-suku lainnya. Umar bin Khattab memiliki karakter yang sangat kuat. Ia menjadi sosok yang pemberani, tidak mengenal rasa takut, tabah, dan gigih. Umar bin Khattab masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW telah berdakwah selama 5 tahun. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menambah semangat dan kekuatan para sahabat yang lainnya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, karena ia dikenal sebagai sosok yang gigih dan pemberani. Khalifah Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin karena keberhasilannya memperluas dakwah dan wilayah yang bergabung di bawah kepemimpinan Islam. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah pembahasan kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah dipilih langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terpilihnya Umar bin Khattab didasari oleh keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu
bahwa waktu 2 tahun belum cukup menjamin keamanan terkendali, sehingga ia menunjuk Umar bin Khattab. Yang kedua, menghindari perselisihan sehingga Abu Bakar menunjuk langsung, meskipun melalui musyawarah dengan sebagian sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sendiri meninggal dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ketika memimpin sholat subuh. Untuk menggantikannya, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat, yaitu Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Sya'ad, dan Abdurrahman bin Auf, untuk bermusyawarah menentukan siapa penggantinya. Lalu prestasi apa yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab? Yang pertama yaitu perluasan dakwah, yang kedua memperluas kekuasaan Islam, yang ketiga mengatur administrasi pemerintahan. Keteladanan apa saja yang dapat kita contoh? Yang pertama yaitu keberanian menyampaikan kebenaran, yang kedua ia sebagai sosok yang bijaksana, suka bermusyawarah, yang ketiga ia sebagai sosok yang adil, yang keempat ia toleran, yang kelima ia sebagai sosok yang sederhana, yang keenam yaitu ia sebagai sosok yang jujur. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikian tadi sedikit profil atau biografi dari Khalifah Umar bin Khattab. Semangat! Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, tugas kali ini adalah silahkan anak-anak tuliskan satu hal yang menurutmu menarik dari salah satu kisah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di e-learning. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi video materi pembelajaran dari Pak Ikhwan tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, setelah ini silahkan anak-anak mengerjakan tugas sesuai yang Pak Ikhwan instruksikan. Mari anak-anakku yang solih dan solihah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Let's close our lesson today with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pamit, Pak Ikhwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga sholat lima waktu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Ikhwan. Pak Ikhwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.